Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan mata kuliah pendidikan seumur hidup yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Iman Sofwan SPD MPD dan Ibu Dr. Anda Lilik Desmawati MPD. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang pendidikan seumur hidup bagi pekerja. Di sini saya selaku moderator izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Fitan Saputra dengan NIM 120 142 1064. Di sini ada anggota dari rekan saya dari kelompok 8. Yang pertama ada Ade Tirta Ayomi dengan NIM 120 142 1065. Yang kedua ada Anggita Juliza Maharani dengan NIM 120 142 1063. Yang ketiga dan terakhir yaitu ada Lintang Kirana Putri Dewanti dengan NIM 120 142 1066. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dapat diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Pengertian ini diberikan karena ada beberapa istilah yang mempunyai kemiripan bunyi dan artinya, seperti lifelong learning, continuing education, further education, lifelong education, dan sebagainya. Baik, saya serahkan kepada presentator selanjutnya, dipersilakan. Menurut Stephen, pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir untuk instruction, studi, dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Adapun tujuannya adalah menyembuhkan kemunduran akan pendidikan sebelumnya, memperoleh keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian, dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk presentator pertama. Selanjutnya, untuk presentator selanjutnya dipersilahkan. Pekerja. Definisi tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengungkapkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk subsisten dan untuk masyarakat. Populasi diklasifikasikan sebagai pekerja bila warga yang sudah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yaitu 15 tahun sampai 64 tahun. Dalam hal ini, setiap orang yang dapat bekerja disebut dengan tenaga kerja. Baik, terima kasih untuk presentator kedua. Selanjutnya saya serahkan pada presentator ketiga, dipersilahkan. Menurut D.R. Freeman, dikutip dari A. Hamzah 1990, menyatakan bahwa tenaga kerja ialah manpower, yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain, seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan pengangguran atau sedang mencari kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lainnya, atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat kerja. Tempat kerja atau dalam bahasa Inggrisnya disebut workplace ialah lokasi seseorang yang bekerja terhadap majikan atau sebuah tempat untuk pekerjaan. Tempat tersebut dapat mencakup dari home office ke gedung, kantor, atau pabrik. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup, terbuka, bergerak, atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber daya. Baik, saya serahkan kepada presentator selanjutnya, dipersilakan. School dan School 2006 menurut mereka berdua
Lingkungan kerja ialah suatu kondisi yang berkaitan dengan ciri-ciri dari tempatnya melakukan pekerjaan terhadap perilaku dan sikap yang diberikan pekerja di mana hal itu berhubungan dengan proses terjadinya sebuah perubahan psikolog yang disebabkan oleh hal yang dialami di dalam pekerjaannya atau di dalam kondisi tertentu yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh organisasi yang bisa memberikan kebosanan dalam bekerja, kerja yang selalu monoton, serta kelelahan bekerja. Baik, saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Dipersilahkan. Topik yang akan kami bahas adalah pertama, pentingnya pendidikan bagi pekerja. Kedua, unsur yang terdapat dalam pekerja. Tiga, strategi para pekerja yang baik untuk mencapai target perusahaan. Keempat, manfaat dan jenis lingkungan kerja. Baik, dipersilakan untuk presentator selanjutnya. Dipersilakan. Pentingnya pendidikan bagi pekerja adalah yang pertama memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah, yang kedua potensi lapangan kerja yang luas, yang ketiga memperbaiki pola kepribadian diri, yang keempat merubah mindset tentang hidup, yang kelima mampu membedakan kebenaran dan kesalahan, yang keenam meningkatkan kepercayaan diri, yang ketujuh memiliki kapasitas diri yang mumpuni, dan yang terakhir mudah menempatkan diri di berbagai lingkungan. Baik, yang selanjutnya saya persilakan untuk presentator selanjutnya. Unsur yang terdapat dalam pekerja. Pertama, ada unsur pekerjaan. Dalam sebuah hubungan kerja, harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau disebut dengan objek perjanjian. Dengan disepakatinya pekerjaan oleh kedua belah pihak, maka pekerja telah terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Kedua, unsur upah. Upah berperan penting dalam hubungan kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja dalam bekerja adalah untuk mendapatkan upah. Sehingga jika unsur upah tidak ada, maka tidak tercipta sebuah hubungan kerja. Ketiga, unsur perintah. Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya pihak pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Unsur perintah dapat dimaknai luas seperti target kerja, instruksi, dan lain-lain. Baik, dipersilakan untuk presentator selanjutnya. Dipersilakan. Strategi pekerja yang baik untuk mencapai target perusahaan. Yang pertama, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Dengan adanya elemen tersebut, dapat menciptakan komunikasi yang terbuka dengan tim. Dengan komunikasi, dapat membangun kepercayaan dengan tim. Yang kedua, koneksi dengan anggota tim. Membangun sebuah koneksi, maka akan timbulnya sebuah sikap kepercayaan dalam tim. Dengan kepercayaan tersebut, dalam tim dapat mencapai sebuah kesuksesan dan mencapai target. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan pribadi tim dan profesionalisme kinerja. Bertindak sebagai pelecut dan penyemangat, tim merupakan bentuk untuk menjadi sebuah pemimpin yang baik dan efektif dan relevan. Dan yang keempat, pertahanan sikap positif. Dengan adanya lingkungan positif, lebih menciptakan untuk keterlibatan para tim dalam pekerjaan yang produktif dan efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentator selanjutnya. Yang keempat, maksudnya yang kelima, yaitu tetapkan tujuan dan harapan yang jelas. Jadi di sini kita sebagai pekerja itu harus menerapkan strategi tujuan. Dengan apa? Yaitu tujuan pekerja itu jika tidak ada, maka kita sebagai pekerja akan bingung apa yang harus kita lakukan. Dan kita akan bingung apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jika kita tidak mempunyai tujuan, maka dalam suatu perusahaan, maka dapat merugikan suatu perusahaan ataupun pabrik, sehingga tidak dapat meningkatkan suatu daya jual beli ataupun yang lain. Yang kedua, yaitu ada terbuka atas ide-ide baru. Kita sebagai pekerja, tentunya kita harus memiliki pemikiran yang terdepan, mengembangkan inovasi-inovasi yang nantinya akan digunakan oleh orang banyak, masyarakat, sehingga nantinya dapat diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan itu sendiri, baik itu pekerja, manufaktur, manajemen, dan perusahaan. Yang ketiga, terapkan strategi dan jadilah konsisten. Kita sebagai
pekerja itu harus konsisten. Dengan apa? Konsisten tersebut ini diarahkan kepada pekerja untuk lebih giat dalam melakukan kegiatan. Banyak sekali pekerja-pekerja yang tidak istilahnya itu sudah mendapatkan pekerjaan, namun selalu menyesali atas kegiatan tersebut, seperti mengeluh, sudah mendapatkan pekerjaan tapi kegiatannya banyak dan sebagainya. Yang terakhir itu hilangkan segala kebiasaan buruk dalam bekerja. Kita sebagai pekerja itu harus selalu optimis. Apapun yang terjadi, kita sebagai pekerja itu harus meningkatkan potensi. Yang terpenting sebagai pekerja itu kita harus mengembangkan ide-ide dan bakat serta kriteria apa yang harus kita kembangkan yang akan kita lakukan selama ke depan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, dipersilakan. Manfaat dan jenis lingkungan kerja. Adapun manfaat dari lingkungan kerja yakni ialah menciptakan semangat kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja ada peningkatan. Manfaat yang didapat karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi yakni adalah pekerjaan bisa terselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan akan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik ialah semua keadaannya berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang bisa mempengaruhi pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, itu lingkungan kerja non-fisik, yaitu suatu keadaan yang terjadi yang berkenaan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan pimpinan maupun hubungan dengan sesama kerja, sesama rekan kerja, maupun hubungan dengan bawahan. Baik, sekian pemaparan materi tentang pendidikan seumur hidup bagi pekerja dari kelompok 8. Saya selaku moderator mewakili rekan kelompok saya mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat tutur kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.